Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan melanjutkan kembali perkuliahan kita di mata kuliah Manajemen Perubahan dan Resolusi Konflik atau MPRK. Di mana pada pertemuan yang sebelum UTS dengan Pak Agung kita sudah belajar terkait dengan lebih banyak mengkaji tentang manajemen perubahan, dan pasca Mid nanti dengan saya akan banyak belajar terkait dengan konflik dan penanganan terkait dengan masalah konflik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih. Baik, di pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 nanti kita akan lebih banyak berkaitan belajar bersama terkait dengan permasalahan konflik, apa itu konflik, bagaimana penyikapan terhadap konflik, bagaimana manajemen konflik, sampai dengan penyikapan terhadap konflik dan juga metode-metode penyelesaian dari permasalahan konflik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu konflik. Baik, konflik tentu sudah banyak dari kita yang mengenalnya, dan bahkan mungkin ada juga yang sudah pernah berkonflik, bahkan mungkin ada yang sampai intensitasnya itu sering berkonflik, mulai dari konflik yang paling simpel, paling sederhana, sampai dengan konflik yang rumit, bahkan mungkin penyelesaiannya sangat susah. Nah, apa itu konflik? Sebelum ke sana, kita lihat dulu bahwa manusia itu memiliki persamaan dan juga perbedaan, baik dalam perilaku, bersikap, menilai, penampilan, dan banyak hal yang perbedaan-perbedaan di setiap individu manusia itu. Nah, kondisi yang berbeda inilah terkait dengan penyikapan-penyikapan tadi yang seringkali memicu munculnya suatu konflik. Manusia berinteraksi dalam kehidupan dan sosial dan berorganisasi, sering terjadi pergesekan kepentingan, pergesekan persepsi yang berbeda. Itu juga hal simpel yang seringkali memunculkan konflik. Dan konflik itu bisa timbul di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya, kompleks, bisa dimanapun. Kita tidak harus selalu terjadi di rumah, bahkan kita di kampus, konflik dengan temannya, konflik dengan dosen, di rumah konflik dengan bapak ibunya, dengan kakak adiknya, belum lagi nanti ke tempat umum yang kita nggak kenal orang, bersenggolan sedikit atau ada perilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, muncul konflik di situ. Jadi sudah satu hal yang lumrah bahwa konflik itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, bahkan termasuk dengan siapapun. Nah, dalam hal ini perubahan atau inovasi baru juga sangat rentan menimbulkan atau memunculkan konflik. Kalau kita ingat kemunculan ojek online di awal kemunculannya di kota Solo misalkan, itu mesti terjadi persaingan ya antar ojek konvensional dengan ojek online, sehingga terjadi konflik sampai ada yang dipukuli dan sebagainya. Bahkan ini kan satu inovasi baru dalam bidang dunia transportasi, di mana adanya ojek online itu mempermudah customer, seorang pencari moda transportasi untuk menemukan transportasi yang available dengan mereka. Tapi ternyata pada faktanya kemunculan ojek online ini juga memunculkan konflik kepentingan, rebutan pelanggan atau rebutan penumpang dengan ojek konvensional. Belum lagi bermasalah dengan taksi dan sebagainya. Ya, inovasi ternyata juga memunculkan konflik. Termasuk juga ketika digulirkan satu kebijakan di era pandemi terkait dengan kuliah online. Beberapa harus kuliah online mengharuskan adanya media-media atau platform yang itu baru, yang sebelumnya mungkin belum banyak digunakan. Akhirnya di awal harus menggunakan Zoom, Google Meet. Milih itu saja berbeda-beda penyikapannya, ya. Jadi satu hal yang lumrah. Kemudian menurut Webster, dalam Rubin, istilah konflik dalam bahasa aslinya berarti perkelahian, ya, perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, dan ini menyebabkan ketidakpastian yang tajam atau oposisi atas berbagai macam kepentingan tersebut. Ya, ada perbedaan, dan menurut Webster ini
konflik lebih diarahkan atau lebih diartikan sebagai perkelahian atau konfrontasi secara fisik. Nah, selanjutnya menurut Freud dan Rubin, konflik diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik itu ada yang tidak terpenuhi, ya, sehingga menuntut pemenuhan atas hak terhadap apa yang diperjuangkan, dan selama itu belum dipenuhi atau tidak diperoleh, maka akan senantiasa menuntut dan berkonflik dengan pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap kepentingan tersebut. Yang berikutnya, konflik dapat terjadi pada berbagai macam keadaan dan pada berbagai macam tingkatan kompleksitas, mulai berkonflik dengan diri sendiri, kemudian berkonflik antar individu, konflik antar kelompok, dan bahkan mungkin konflik yang lebih besar lagi. Nah, dalam hal ini, manajemen konflik sangat berpengaruh bagi anggota organisasi. Pemimpin organisasi dituntut untuk menguasai manajemen konflik yang matang, agar konflik yang muncul itu tidak memberikan efek negatif, tapi sebaliknya memberikan kemanfaatan atau dampak yang positif, baik bagi organisasi maupun bagi suatu bidang dan individu yang terlibat konflik tersebut. Nah, terdapat perbedaan pandangan mengenai konflik. Yang pertama adalah pandangan lama, di mana pada pandangan lama ini itu konflik harus dihindari, tidak boleh terjadi konflik, hidup harus rukun, hal-hal yang memungkinkan memunculkan konflik itu harus ditekan sedemikian rupa, bahkan ketika sudah ada benih-benih sekalipun nggak boleh muncul, ya, itu pandangan lama. Terus konflik juga disebabkan karena adanya kesalahan manajemen dan juga adanya pengacau, ya. Selanjutnya, konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimalisasi pencapaian tujuan, pencapaian target, dan ini sangat kontraproduktif. Kemudian tugas manajemen adalah bagaimana menghilangkan konflik, serta organisasi yang optimal itu membutuhkan suatu penghapusan konflik. Jadi konflik adalah dalam pandangan lama sesuatu hal yang harus dan wajib dihindari. Benar-benar tidak boleh ada konflik. Nah, ternyata kondisi atau pandangan lama ini berbeda dengan pandangan baru, di mana pandangan baru punya beberapa perbedaan. Yang pertama, konflik disadari sebagai suatu hal yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi, karena menyadari adanya perbedaan antar individu, perbedaan persepsi, perbedaan yang macam-macam tadi, ya sangat lumrah kalau terjadi pergesekan dan pada akhirnya bermuara pada lahirnya suatu konflik. Konflik timbul tidak hanya karena kesalahan manajemen atau adanya pihak ketiga sebagai pengacau, namun bisa juga karena adanya struktur organisasi yang terlalu rumit, kemudian perbedaan bidang, pergesekan pekerjaan, kemudian perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, dan juga nilai-nilai pribadi. Kadang konflik di suatu perusahaan atau suatu organisasi itu simple, bukan karena terkait dengan masalah organisasinya, kadang karena seperti ini, misalkan perbedaan nilai-nilai pribadi, ada ketidakcocokan satu individu dengan individu yang lain. Nah, ini kan sering banget terjadi, baik di level yang paling simpel di organisasi kemahasiswaan kah, di level pekerjaan, dunia kerja, maupun banyak hal, ya. Dan ini sudah diakui sebagai satu hal yang lumrah. Nah, konflik tidak hanya dimaknai sebagai suatu hal yang kemudian dipastikan menghambat suatu pencapaian tujuan, tapi pada posisi yang konflik bisa dikelola dengan baik, itu konflik memungkinkan justru membantu pencapaian suatu tujuan, bahkan ada nilai-nilai positifnya. Oleh karena itu, tugas manajer adalah bagaimana mengelola konflik yang ada dan memberikan suatu penyelesaian yang baik, yang cool, yang kalem, sehingga konflik yang terjadi itu bisa berakhir dengan nilai-nilai yang positif dan bermanfaat tadi itu, ya. Oleh karena itu, kegiatan organisasi yang optimal itu memerlukan tingkat konflik yang moderat. Justru untuk era sekarang, adanya konflik itu bisa malah sengaja diciptakan dengan tujuan yang sudah ditargetkan. Oh, kita pengen mencapai target ini sehingga dimunculkanlah konflik ini, seperti itu. Nah, ketika tadi di di pandangan baru itu mengatakan bahwa konflik sudah fix tidak bisa dihindari dan ada manfaat di sana, lalu
apa sebenarnya fungsi dari konflik itu? Ya, konflik terutama yang sengaja diciptakan atau yang punya nilai positif. Fungsi yang pertama dari konflik adalah sebagai alat kohesi atau alat menyatukan, di mana tujuannya adalah ketika adanya konflik maka tim atau suatu organisasi bakal lebih solid. Ya, misalnya ini yang seringkali menjadi contoh mudah adalah adanya common enemy atau musuh bersama. Ketika perusahaan lain semakin maju, semakin inovatif dengan temuan-temuan barunya, dengan inovasi-inovasinya, maka memunculkan persaingan dengan tim yang lain, maka tim yang lain ini kemudian akan lebih solid, lebih berkomitmen untuk meningkatkan mutu, meningkatkan inovasinya, sehingga dan kerjasama di antara tim mereka, sehingga justru adanya konflik tersebut itu bisa memperkuat atau mensolidkan tim yang bersangkutan. Termasuk juga dalam hal ini adalah memunculkan kreativitas. Adanya konflik juga mendukung munculnya suatu ide-ide baru, penyelesaian-penyelesaian baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan ketika tidak ada konflik. Kemudian sebagai sarana pelepas atau untuk meluapkan, terutama dalam hal ini adalah luapan emosi ketika ada suatu kekecewaan yang selama ini hanya dipendam, hanya dirasani saja, tapi ketika ada emosi atau ada sesuatu yang diluapkan itu, disampaikan, mungkin terjadi pertentangan, tetapi itu justru lega. Istilahnya, setiap kita manusia itu kan punya kekecewaan-kekecewaan, punya sampah-sampah emosi yang harus disalurkan. Kalau nggak disalurkan ya bisa stres, bisa dipendam lama semakin membesar, dan ketika sudah tidak tertahankan lagi justru fix akan berbuat anarkis yang lebih parah. Nah, oleh karena itu adanya konflik, misalnya percekcokan atau misalkan ketidakcocokan dengan pimpinan, ya disampaikan saja, tidak apa-apa, karena ini bagian dari melepaskan kekecewaan tadi itu, dibandingkan dengan ketika rukun namun dibalik itu terdapat suatu kekecewaan yang dipendam, sesuatu ketidaksukaan yang tersimpan, tapi lama-lama berbahaya ketika sudah tidak tertahankan lagi, nanti benar-benar akan melahirkan satu perbuatan yang tidak diprediksi seperti perbuatan anarkis tadi, ya. Misalkan kasus-kasus kriminal yang sekarang beberapa kali muncul, kenapa sampai tega ada seorang misalkan asisten pribadi, asisten keluarga, kemudian sopir itu sampai membunuh majikannya, ya karena ada beberapa kecewaan yang itu disimpan dan tidak disampaikan. Nah, konflik sebagai sarana untuk meluapkan kekecewaan atau tekanan psikologis tadi. Nah, yang keempat, ternyata konflik juga berfungsi sebagai media keseimbangan. Dalam hal ini, kalau suatu organisasi, suatu kelompok masyarakat itu datar atau netral-netral saja, atau lurus-lurus saja, itu ibaratnya makanan tanpa sambal. Nggak ada bumbu-bumbu dinamikanya, ya, sehingga munculnya konflik diharapkan memunculkan suatu dinamika sehingga melahirkan beberapa efek yang positif, entah kreativitas, soliditas maupun yang lain. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya suatu konflik? Konflik dapat terjadi karena beberapa perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan prinsip atau nilai yang dianut oleh masing-masing individu. Punya hal yang berbeda, ya kadang karakter, terutama ya karakter yang beda. Misalkan kita nggak senang orang dengan tipikal banyak omong gitu ya, adalah kita ketemu teman yang cerewetnya minta ampun, nggak cocok. Nah, ini beda prinsip atau nilai, gampang terjadi ini. Kemudian adanya fakta, entah itu ketidakcapaian satu target, kekecewaan terhadap kinerja, dan itu bisa terukur atau memang real di lapangan ditemukan demikian, maka seringkali juga ini yang menyebabkan terjadinya konflik. Termasuk misalkan bukti chat gitu ya, ini chat kamu ngerebut ini, misalkan rebutan pacar atau rebutan sesuatu, ada faktanya, ada bukti chatnya, itu sudah tidak bisa dihindari, maka muncul satu konflik. Kemudian ada sensitivitas atau sentimen atau subjektivitas, karena segala sesuatunya diukur dari menurut kita, bukan objektif tapi subjektivitas. Semua diukur menurut versi kita. Kalau si dia itu ya begini, pokoknya semua tentang dia ya jelek, si A gitu ya jelek.
si B juga jelek. Nah, akhirnya dia nggak ada kecocokan, adanya sentimen, kemudian oh dia kan kaya karena mungkin korupsi. Ada satu sisi-sisi negatif yang kemudian selalu saja dimunculkan, ada sentimen yang dibangun di sana. Kemudian konflik bisa muncul juga karena yang keempat adalah harapan. Kadang kalau kita menggantungkan kepada manusia itu dan kita tidak, dan manusia itu atau teman kita itu tidak bisa mencukupi apa yang, memenuhi apa yang kita harapkan, maka seringkali memunculkan satu kekecewaan. Ya, maka dalam hal ini PHP itu suatu hal yang ya kita akui menyakitkan, terus kemudian mengecewakan, sehingga ya seringkali memunculkan suatu konflik. Termasuk juga kompensasi yang tidak seimbang, yang tidak diberikan semestinya. Kita berbuat lebih tapi ternyata imbalan yang kita terima tidak setara, ya seringkali kemudian memunculkan suatu konflik. Dalam hal ini misalkan gaji, nilai, pemberian nilai yang tidak fair, kemudian misalkan uang saku, jatah belanja dan sebagainya, ya bisa juga muncul karena faktor-faktor tadi itu. Dan dari beberapa penyebab konflik tadi, itu 85% suatu riset mengatakan bahwa konflik terjadi 85% diakibatkan karena adanya sentimen. Ya, jadi hati-hati betul. Beda persepsi, subjektivitas itu riskan banget melahirkan suatu konflik di antara kita, di tengah-tengah kita, ya. Maka harus betul banget kalau kemudian kita senantiasa harus berpikir positif, berhusnudon. Itu salah satunya adalah untuk mengurangi sentimen-sentimen negatif kepada orang lain. Kenapa? Kenapa ada faktanya kalau kita terlalu banyak sentimen ya sangat riskan memunculkan adanya konflik. Nah, konflik apa saja yang bisa muncul karena adanya sentimen-sentimen atau penyebab-penyebab yang lain tersebut? Yang pertama adalah konflik dalam diri individu. Kita merasa bersalah dengan kita, kok tadi saya berbuat begitu ya, kok tadi saya nggak menolong ya. Nah, kan ada suatu konflik dalam diri individu. Kemudian konflik antar individu, antar orang A, antar si A dengan si B, entah masalah pribadi, entah masalah apapun itu bisa terjadi. Kemudian konflik antar individu dengan kelompok. Ini misalnya salah satu staf dengan bidangnya, salah satu individu dengan kelompok persahabatannya, itu bisa juga terjadi seperti itu. Kemudian konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, ya, dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan, antar bidang, antar kelompok itu terjadi konflik. Dan yang kelima adalah konflik antar organisasi, yaitu konflik dengan lintas lembaga ataupun perusahaan yang lain ataupun lingkungan kerja yang lain. Nah, ketika kita sudah mengetahui jenis-jenis konflik dan menyadari bahwa konflik suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi untuk masa sekarang, lalu bagaimana upaya untuk menghadapi konflik? Apakah kemudian kita harus panik, wah terjadi pertentangan, oh si A si B gelut, nggak rukun dan sebagainya? Apakah kemudian kita panik? Nah, ternyata ada beberapa kunci yang harus kita pahami ketika menghadapi atau menemui suatu konflik. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah harus memahami dulu fungsi konflik. Ini konflik itu akan berdampak positif atau berdampak negatif. Jadi jangan panikan, jangan baperan. Kalau ternyata konfliknya itu, oh ternyata nanti kalau ini dia akan baik, dia akan sadar, akan meningkatkan kinerjanya. Nah, berarti bagus, nggak apa-apa, santai menyikapi konflik ini. Kemudian yang kedua, menyadari memahami pemicu konflik. Ini sebenarnya konflik ini benar-benar konflik organisasi, konflik perusahaan, atau sebetulnya konflik ini adalah konflik individu si A si B yang kemudian merembet-rembet dibawa-bawa ke kantor. Nah, itu juga harus kita pahami. Pemahaman terhadap pemicu konflik akan menyebabkan kita, mengarahkan kita fokus kepada penyelesaian konflik tersebut. Termasuk yang ketiga adalah spiral konflik, yaitu bagaimana siklus atau misalkan dampak yang lebih besar dari suatu konflik jika dibiarkan, atau kita akan merunut penyelesaian suatu konflik itu dari titik awal di mana sumber konflik itu bermula. Ya, ini sebenarnya karena apa? Terus ini kok bisa merembet-rembet sedemikian rupa? Ini sebenarnya bagian mana yang bermasalah, ujungnya di mana? Nah, itu akan ditelusuri, dicari, sehingga akan penyelesaiannya akan lebih tepat.
Termasuk yang keempat adalah alternatif penyelesaian suatu konflik. Ketika dengan konflik ini sudah tidak bisa dihindari, maka perlu beberapa penyelesaian. Itulah yang kemudian ada beberapa alternatif ketika tujuannya adalah untuk menyelesaikan. Ketika tidak selesai dengan strategi A, kita gunakan strategi B ataupun strategi yang lain yang sudah dipersiapkan. Nah, selanjutnya kita menyadari nih sekarang, sudah sampai di materi ini, sudah menyadari bahwa konflik itu ternyata tidak selalu bernilai negatif, justru bisa bernilai positif. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita memanage atau mengelola konflik yang terjadi. Nah, manajemen konflik itu merupakan suatu serangkaian aksi dan reaksi antara perilaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Kemudian, manajemen konflik bisa diartikan sebagai pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, baik itu tingkah laku dari para pelaku, termasuk pihak luar di luar pihak yang berkonflik tersebut, dan bagaimana mereka mempengaruhi suatu kepentingan. Kemudian bagi pihak luar, baik itu pihak ketiga atau pihak lain yang berada di luar pihak yang berkonflik, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Ya, pihak ketiga ataupun orang di luar konflik ketika melihat ada pihak-pihak yang berkonflik harus setidaknya mempunyai informasi yang akurat, bukan malah seperti netizen lambe turah gitu ya, yang justru malah nambahi info-info yang nggak penting yang justru memperparah adanya konflik tersebut. Hal ini karena komunikasi yang efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga seringkali diambil oleh kedua belah pihak sebagai penengah untuk membantu penyelesaian dari konflik di antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya, menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para pelaku atau para pihak ketiga penengah dalam rangka mengarahkan perselisihan. Ya, kalau kita lihat dari ilustrasi gambar ini ya, setidaknya orang ketiga itu harus orang yang bisa merangkul kedua belah pihak, ya, dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan satu akhir yang tujuan utamanya adalah penyelesaian dari konflik tersebut. Ya, bukan malah berakhir seperti ini, adanya pihak ketiga justru tadi seperti yang kita bilang kayak lambe nyinyir, lambe turah yang malah memperkeruh konflik di antara pihak-pihak yang bersaing tersebut atau berkonflik tersebut. Nah, penyelesaian terhadap konflik itu bisa dipersilahkan, bisa selesai dengan dia sendiri, dengan kedua belah pihak, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Ya, adanya pihak ketiga ya dipilih orang yang memang pihak atau orang yang memang punya kompetensi untuk menyelesaikan, mendamaikan kedua pihak yang berkonflik. Nah, manajemen konflik itu meliputi beberapa langkah. Bagaimana sih cara memanajemen konflik? Yang pertama, kita harus menerima dulu keberadaan konflik, ya, apakah akan dihindari, apakah akan ditekan atau didiamkan begitu saja atau diselesaikan, ya. Kemudian klarifikasi karakteristik dan struktur konflik. Ini rumit banget nggak sih konfliknya? Siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat? Siapa saja pihak-pihak yang sebenarnya menjadi menjadi katalisator yang justru malah mencampuri atau malah memperparah kondisi. Nah, itu juga harus dicek, ya. Apakah konflik ini hanya konflik tingkatannya individu dengan organisasi, dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Levelnya juga harus diketahui. Termasuk mengevaluasi konflik, apakah konflik yang terjadi atau akan terjadi ini merupakan konflik yang bermanfaat atau yang nggak ada manfaatnya sama sekali, ya. Jika bermanfaat ya bisa saja itu dilanjutkan. Kemudian menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, ya. Ketika sudah tahu nilai dampak konfliknya, selanjutnya adalah menentukan aksi serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Kita memposisikan diri kita atau pihak ketiga itu memposisikan diri seperti apa, ya, biar tidak tambah rumit. Lalu selanjutnya, manajemen konflik juga menggambarkan situasi secara keseluruhan. Menurut Fisher tahun 2007, manajemen konflik itu juga menggambarkan terkait dengan masalah pencegahan konflik, yaitu bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras atau konflik yang memang tidak diinginkan.
Yang kedua, manajemen juga berkaitan terkait dengan masalah penyelesaian konflik, yaitu bagaimana mengakhiri kekerasan eh, melalui suatu aktivitas yang jangan sampai terjadi suatu penyelesaiannya adalah dengan kekerasan atau akibatnya sampai dengan adu fisik, adu apa namanya, ya sampai benar-benar tidak hanya perang kata-kata tapi sampai perilaku fisik, entah kekerasan ya. Nah, harapannya tidak sampai ke arah sana dan justru diupayakan untuk tercapai melalui kesepakatan damai. Yang ketiga, manajemen juga berkaitan dengan masalah pengelolaan konflik, yang itu bertujuan untuk membatasi dan juga menghindari kekerasan. Potensi-potensi kekerasan yang akan muncul itu diupayakan sedemikian rupa tidak terjadi. Nah, yang keempat, manajemen juga berkaitan dengan masalah resolusi konflik, yaitu bagaimana menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan itu. Bagaimana kemudian mendamaikan pihak-pihak yang saling berkonfrontasi tersebut, ya, supaya bisa damai, supaya tidak bermusuhan lagi dalam jangka waktu yang diharapkan, tidak hanya sebentar kemudian damai 3 hari, setelah itu bikin ulah lagi, ya, jangan sampai seperti itu. Yang kelima adalah transformasi konflik, yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha untuk mengubah kekuatan negatif dari konflik tersebut menjadi kekuatan sosial dan politik yang bernilai positif, ya. Sumber-sumbernya dicek, sumber-sumber konflik secara sosial dan politik, di mana saja letak sumber konflik itu, ya, secara luas dibuka, dicari ini ya sumber-sumbernya. Nah, ada beberapa teori terkait sebab dari konflik itu. Teori yang pertama adalah teori hubungan masyarakat, di mana teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam satu masyarakat. Yang sebenarnya itu adalah konflik ketidakpercayaan antara individu dengan individu, atau mungkin dalam masyarakat itu adalah tetangga A dengan tetangga B, tetapi kemudian tetangga A itu cerita ke tetangga C, bilang si B begini, tersebar kemana-mana lagi, sehingga konflik semakin rumit dan semakin besar, terjadi polarisasi, ya. Konflik dalam hal ini disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, sehingga lama-lama semakin besar, lama-lama banyak pihak yang terlibat, sehingga memunculkan adanya konflik yang lebih kompleks. Nah, sasaran dari teori hubungan masyarakat adalah bagaimana meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman yang ada di dalamnya, ya. Bisa saja karena perbedaan sikap, kemudian perbedaan gaya hidup, itu yang menjadi awal mula munculnya konflik di masyarakat. Nah, oleh karena itu teori ini menekankan agar masyarakat itu berupaya sebaik mungkin menerima perbedaan-perbedaan tersebut, ya. Pihak ketiga dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengedukasi, memahamkan, sudah dia memang orang kaya, jadi ya pantas mereka tampil seperti itu, ya, kita memahami saja. Nah, misalkan seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah teori kebutuhan manusia, di mana menganggap bahwa kebutuhan konflik yang berakar itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi, ya. Misalkan dari gambar dicontohkan tanah dirampas, misalkan, atau ada penggusuran, sehingga memunculkan suatu konflik. Hal yang terjadi yang menjadi inti dari permasalahan atau konflik adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan juga otonomi. Masyarakat lokal tidak dilibatkan, masyarakat sekitar nggak dilibatkan atau nggak diterima bekerja di pabrik yang berdiri di situ, ya otomatis mereka punya hak dong untuk protes, karena mereka misalkan sebagai orang lokal, masa orang lokal nggak diberikan kesempatan atau diprioritaskan. Nah, misalkan begitu. Yang selanjutnya, setelah dengan sasaran, itu mengidentifikasi dan mengupayakan bersama agar kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi itu menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kenapa buruh itu demo? Ya, contohnya, buruh demo karena ada hak yang memang tidak terpenuhi. Misalnya gajinya nggak naik, ada pemotongan tunjangan, atau misalkan nggak ada jam istirahat, atau lembur tapi nggak dibayar, ya mereka demo dalam rangka menuntut
itu. Dan demo dilakukan untuk agar pihak yang ditekan itu memenuhi kebutuhan yang dituntut oleh pendemo tadi. Gaji yang nggak terbayarkan ya supaya terbayarkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, konflik kepentingan dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah mempengaruhi kebijakan, ya, karena demo misalkan kebijakannya terjadi, orang yang membuat kebijakan jadi tertekan, ya, misalkan omnibus law kemarin ketika mau disahkan atau sudah disahkan, wah luar biasa demo terjadi di mana-mana. Dan demo yang lebih luas lagi pada kondisi tertentu bahkan sampai bisa mempengaruhi suatu kebijakan tersebut, bisa dibatalkan atau bisa kemudian tidak dipedulikan dan kebijakan itu tetap berjalan. Yang kedua, berpotensi menguntungkan perorangan, korporasi atau kelompok, ya. Konflik kepentingan ternyata bisa menimbulkan keuntungan. Nah, misalkan ketika di perusahaan ada konflik, kemudian misalkan rebutan kepemilikan dan sebagainya yang justru malah mengakibatkan suatu perusahaan atau suatu badan usaha itu tidak aktif, tidak produktif, ya keuntungan dong bagi pesaingnya untuk tumbuh dan memimpin pasar, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga sih sebenarnya konflik yang sampai disetting. Kalau kita lihat artis-artis belakangan kan terbuka nih aib-aibnya, misalkan ternyata pacaran aja settingan, konflik saja settingan. Ternyata kalau di setting muncul beritanya, diundang ke TV-TV, malah viral. Dan mereka yang dapat untung, dapat honor dari mereka diundang ke acara-acara. Nah, itu kenapa kemudian mereka ada menciptakan konflik seperti itu ya? Untuk popularitas. Karena popularitas itu ya menguntungkan. Nanti diundang di mana-mana, tenar lah dia, dapat banyak penghasilan, tambahan penghasilan lagi. Nah, konflik juga bisa merugikan negara, terutama konflik-konflik yang misalkan misalkan perkebunan yang tidak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah terkait dengan masalah lingkungan kah. Kemudian misalkan kayak Lapindo itu kan, kasus Lapindo ternyata negara harus membantu mengganti rugi dari masyarakat yang memberikan kompensasi ke masyarakat. Akhirnya negara juga mengalami suatu kerugian. Korupsi berjamaah kan juga merugikan negara. Kemudian termasuk juga adalah merugikan masyarakat, yang seharusnya masyarakat itu sebagai pihak yang menerima kemanfaatan dari suatu program. Misalnya karena konflik di kepentingan di atas, di pemerintah, akhirnya program nggak terlaksana, ya masyarakat juga yang pada akhirnya nggak dapat suatu program. Lalu teori negosiasi prinsip yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasarannya adalah membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu yang memampukan mereka untuk melakukan negosiasi. Nah, seringkali kita itu sensi karena lagi banyak pikiran, banyak deadline. Ya kemudian akhirnya sensitif ketika banyak deadline, banyak tugas, laporan praktikum menumpuk, mau UTS, mau ulangan. Ternyata kita ada teman kita yang nyelonong mau ngajak kita santai-santai, kita nggak mau, dia marah, ngegas, kita ikutan ngegas. Nah, misalkan seperti itu, maka harus dipilah dulu, harus diidentifikasi dulu mana yang kemudian permasalahan perasaan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak yang terlibat konflik. Kemudian teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasarannya adalah melalui fasilitas lokakarya dan dialog antar pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak yang dapat membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Ada identitas yang terancam atau hilangnya suatu penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan, ya maka ada negosiasi. Misalkan seperti ini digambar, misalkan ketika ada suatu tanah yang dirampas, padahal sebelumnya memang itu tanah milik masyarakat dari nenek kakek mereka, ada suratnya resmi. Nah, tapi ketika dirampas ya dan itu sudah menjadi identitas mereka secara budaya, secara turun-temurun, ya maka bisa saja kemudian mereka melakukan kayak misalkan
pasung kaki atau pengecoran di kaki mereka, dan misalkan seperti itu. Demi perjuangan itu dilakukan demi apa namanya, tuntutannya itu dipenuhi. Lalu kemudian ada lagi teori kesalahpahaman antar budaya, ini yang juga kita khawatir sering banget ya, antar suku kemudian saling tawuran, antar kelompok masyarakat juga seperti itu. Ya, ini konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dan cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang memang berbeda. Sampit kondisi yang disampit yang pernah terjadi itu kan juga memiris banget, antar suku terjadi konflik. Kemudian juga sasarannya adalah menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, biar tidak memunculkan satu stereotip. Stereotip itu misalnya ngecap, memberikan satu cap kepada satu budaya yang lain, atau dia menilai budayanya sendiri lebih bagus, paling bagus, tetapi disertai dengan perasaan merendahkan budaya orang lain, budaya yang lain. Ini yang harus dikurangi. Bagaimana mengurangi pandangan negatif satu kelompok masyarakat terhadap budaya masyarakat yang lain. Kemudian teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak setara, tidak adil, yang memunculkan masalah sosial, ekonomi, dan juga masalah yang lain. Nah, bagaimana mengelola konflik yang baik? Yang pertama harus didiagnosa awal dulu, yaitu dengan menentukan sifat konflik. Tadi ya sudah kita singgung juga di awal, untung atau rugi konflik tersebut. Kemudian inisiasi, yaitu menyatakan efek konflik pada diri atau pihak yang berkonflik. Ini siapa saja, disampaikan yang berkonflik siapa, kemudian penyelesaiannya bagaimana, rencana-rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah aktif mendengarkan, baik kita tidak boleh ngegas gitu ya. Seringkali konflik nggak selesai-selesai karena masing-masing pihak ngotot, sama-sama saling ngegas. Nah, bagaimana kemudian di antara kedua belah pihak yang berkonflik itu, ataupun pihak ketiga yang dilibatkan itu bersifat atau punya karakter untuk mau mendengarkan, ya. Tidak hanya mendengarkan versinya si A, tapi juga negosiator harus seimbang, mendengarkan dari beberapa versi A seperti apa, versi B seperti apa, versi yang saksi yang lain seperti apa. Kemudian memecahkan masalah berdasarkan informasi beberapa sumber tadi ya, sudah kita jelaskan juga, agar tidak tergantung dari versi kedua belah pihak yang berkonflik. Kemudian membicarakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan untuk memperjelas adanya fakta dan juga informasi. Kemudian bersama-sama menentukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak, ya, semuanya saling terbuka, saling merendahkan ego untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian tetapkan juga tujuan bersama, pengen berdamai, pengen lebih baik, ya ayo bareng-bareng kita merumuskan ke depan seperti apa, penyelesaiannya bagaimana. Kemudian rumuskan aturan, standar kerja atau batasan perilaku yang disepakati. Ketika sudah ada aturan yang jelas, standar kerja, pembagian kerja misalnya, bidang A mengerjakan ini, bidang B mengerjakan ini, sehingga tidak terjadi gesekan. Oh, ini pekerjaannya harusnya pekerjaan kami, oh ini harusnya pekerjaan saya, bukan. Ya, jadi seperti itu. Ketika pekerjaan itu tidak jelas siapa penanggung jawabnya, siapa pelaksananya, ketika semua melaksanakan itu, jadi terjadi apalagi terjadi egosentris, semua pihak merasa berkepentingan terhadap satu pekerjaan itu, ya akhirnya muncul konflik. Maka harus dirumuskan satu aturan dan batas-batas. Makanya kenapa dalam panitia itu ada istilah job description, sekretaris, job description-nya pekerjaan bidang pubdekdok program ini, ya biar yang pertama memang jelas gambaran pekerjaan itu ini, fokus. Yang kedua adalah biar tidak terjadi overlapping pengerjaan. Loh, ini harusnya saya kerjakan, oh ini harusnya kamu yang kerjakan, ya, sehingga tidak terjadi seperti itu. Kemudian meningkatkan jelas ya komunikasi dan juga saling memahami, egosentrisnya diturunkan, sikap prasangka baik, sikap husnudzonya juga ditingkatkan. Itu akan sangat baik untuk mengurangi atau menurunkan tensi dari konflik yang terjadi. Termasuk dalam hal ini adalah fleksibel dalam mengelola konflik, ya. Ketika yang satunya ngotot, satunya dikurangi tensinya. Atau bisa juga tarik ulur, konsep tarik ulur, di mana dikendoni gitu ya, ketika konflik sudah mulai kencang, kemudian ditingkatkan lagi ketika sudah tidak memunculkan soliditas atau yang diinginkan tidak memunculkan akan segera tercapai. Termasuk dalam hal ini adalah memunculkan solusi bersama dan peran masing-masing pihak. Harapannya dari
sini itu akan eh, muncul solusi bareng-bareng, ya duduk bareng-bareng, ya memunculkan suatu harapan baru agar rukun, kemudian tidak berkonflik lagi, memunculkan solusi yang disepakati bersama, duduk bareng agar masalah yang sempat memunculkan konflik itu di kedepannya, di yang selanjutnya itu tidak memunculkan permasalahan yang sama. Jadi harus selesai, benar-benar final ya. Oleh karena itu, terakhir dari materi ini yang ingin saya sampaikan, saya tekankan adalah ketika kita sudah menyadari bahwa konflik suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, dan konflik itu tidak selamanya bernilai negatif dan justru ada nilai positifnya, ya kita harus siap dengan konflik. Bahkan mungkin suatu kali konflik itu bisa saja kita ciptakan dengan beberapa tujuan positif yang sudah kita prediksi dan kita targetkan. Mau nggak mau kita harus menjadi pihak atau orang yang welcome ya. Siap ketika suatu saat berhadapan dengan konflik, siap ketika suatu saat misalkan ada pergesekan-pergesekan dengan pihak lain, dengan teman-teman kita yang lain, dan termasuk juga pada akhirnya kita harus siap sebagai pihak yang ketika ada pihak lain atau teman-teman kita yang berkonflik, kita menjadi orang yang kemudian sebagai negosiator, mengambil peran sebagai orang yang netral, dan mengambil peran orang yang bisa mendamaikan kedua belah pihak, bukan orang yang berat sebelah gitu ya, membela teman kita karena kita dekat dengan teman kita, dengan melupakan objektivitas yang muncul atau fakta-fakta yang ada. Nah, teman-teman, demikian untuk materi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan takut menghadapi konflik suatu hal yang pasti, dan tetap optimis bahwa setiap konflik yang ada bisa diambil nilai positifnya, dan yakinlah bahwa konflik yang muncul pasti ada penyelesaiannya. Demikian, semoga bermanfaat. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.